Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Apalah Tuhan Yesus Kristus dohot debata amata namakahulongi hita jalan mangalehon apul-apul namian totong dohot pakirimon nadinggan sian asini rohai. Saudara-saudara, dikala kita sedang bersedih, tentu pengharapan kita adalah bagaimana kita dapat cepat terhibur. Kesedihan bisa saja diakibatkan oleh karena kehilangan seseorang yang dikasihi dari keluarga. Kesedihan bisa saja terjadi akibat persoalan atau masalah yang silih berganti dan mengakibatkan kerugian besar, kehilangan harta secara tiba-tiba, dan masih banyak lagi. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menghibur dan menguatkan jemaat. Jemaat sedang dalam ketidakpastian. Benarkah Yesus akan datang kembali seperti yang dijanjikannya? Jemaat telah lama menanti, bahkan telah banyak saudara-saudara seiman mereka yang meninggal dunia. Mereka juga mengalami penindasan dan penganiayaan yang berat dari orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Bahkan ada penyesatan yang menggoda mereka untuk menangkal Kristus. Menghadapi penderitaan dan kesedihan yang terjadi, satu sisi kita memahami kita sedang ditinggalkan Tuhan, dan harapan kita Tuhan sesegera mungkin bertindak untuk melepaskan kita dari apa yang kita alami. Jika ini tidak terjadi, sering kita jumpai orang yang putus asa, bahkan nekat melakukan tindakan bunuh diri. Saudaraku, salah satu alasan mengapa banyak dari kita bergumul dengan kekecewaan terhadap Tuhan Allah kita, karena kita salah mengerti apa yang Allah sedang kerjakan. Sebenarnya Tuhan Allah sudah dan sedang mengerjakan anugerah-Nya untuk membawa penghiburan sejati kepada hati kita. Penghiburan bukan saja menyangkut keselamatan dari pergumulan-pergumulan dunia ini atau bebas dari setiap penderitaan. Penghiburan yang paling mendasar sebenarnya adalah penebusan. Atau walau kita dalam dosa, namun kita telah diterima ke dalam satu hubungan kekal dengan Tuhan. Kita tidak lagi perlu takut pada murka Tuhan. Kita tidak perlu lagi berusaha dengan usaha kita sendiri memperoleh keselamatan itu. Kita sudah menjadi milik Allah selama-lamanya dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah menarik janji-janjinya. Penghiburan Allah
tidak sekedar menolong kita dalam dunia ini semata, akan tetapi kesediaan akan hidup dalam kekekalan. Dunia ini akan berlalu, namun masih ada hidup dalam kekekalan bagi mereka yang selalu setia. Paulus meminta jemaat Tesalonika dan kita semuanya untuk mengucap syukur atas keselamatan dan terlebih atas kemuliaan yang mereka terima dalam Kristus Yesus. Tidak ada hal lain yang lebih berharga. Dia menyelamatkan bukan dengan menggunakan logika atau akal ataupun daya upaya manusia, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat mengharapkan jemaat Tesalonika dan kita semua sungguh-sungguh menyadari semua itu dan menjalani kehidupan yang berakar dan beriman kepada Kristus. Beriman melalui hidup yang berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengetahui betapa berartinya hidup kita jika kita mengizinkan Kristus menjadi Raja yang memerintah dalam hati kita. Saudara, di pagi hari ini melalui nasihat Rasul Paulus, firman Tuhan menyatakan kebenaran bahwa kita berdiri teguh dan berpegang pada firman-Nya, maka Kristus akan menjadi sumber pengharapan, penghiburan sejati, dan menjadi sumber datangnya segala hal yang baik bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dengan penuh kemenangan. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran dan rasa putus asa dalam menghadapi hidup ini. Yakinlah atas anugerah penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami sampaikan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan masih tetap berkenan untuk menghantarkan hidup kami dari sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Dalam pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan kami untuk satu hari ini. Melalui firman Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami senantiasa di dalam menjalani hari-hari hidup kami selalu beriman kepada Tuhan, bergantung kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami akan janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi, dan Tuhan tidak menarik janji Tuhan bagi kami. Kami juga berpengharapan penuh kepada Tuhan, bukan saja di dalam kehidupan keseharian kami, dikala kami mengalami mungkin banyak penderitaan, kesengsaraan, sakit, penyakit, tapi kami berpengharapan juga akan pertolongan Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang melepaskan kami, membebaskan kami dari setiap penderitaan. Tapi jika dikala penderitaan itu kami alami dan kami selalu berpengharapan kepada Tuhan, tapi Tuhan belum memberikan apa yang kami harapkan, itu pun tidak membuat kami putus asa, tetapi kami semakin teguh beriman, menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang di sorga, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya terhibur oleh pertolongan Tuhan hanya di dunia ini,
tapi kami juga supaya terhibur untuk kehidupan kami yang kekal. Jika kami meninggalkan dunia ini, maka kami akan memperoleh penghiburan sejati, pengharapan yang baik dari Tuhan, sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Berkatilah firman-Mu untuk menguatkan hidup kami untuk satu hari ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.